Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Martua Musli dengan nomor NIM 20524071. Perkenalkan, nama saya Dimas Wijayanto dengan NIM 205240811. Saya Syifa Muhammad Ihsan dengan NIM 20524132. Kami dari kelompok O ingin mempresentasikan mengenai alat yang dapat monitoring kapasitas tempat sampah atau yang kami namai dengan nama Montesa. Sebelum membuat alat ini, tentu kami memiliki sebuah masalah. Masalah yang kami miliki yaitu banjir. Banjir yang terjadi di kota-kota besar, khususnya Jakarta, membuat kami merasa kasihan dikarenakan banyak rumah warga yang tenggelam karena banjir dan mengakibatkan munculnya banyak penyakit yang dapat menyerang anak-anak hingga orang dewasa. Setelah melakukan pengamatan, ternyata sumber dari masalah tersebut adalah banyaknya sampah yang berserakan dikarenakan banyak tempat sampah yang sudah penuh dan belum dibersihkan oleh petugas kebersihan. Sehingga sampah-sampah tersebut berserakan hingga jatuh pada saluran pembuangan air yang mengakibatkan banjir. Selain banjir, sampah yang berserakan dan menumpuk dapat menyebabkan sumber penyakit di pemukiman warga. Oleh karena itu, kami memiliki ide dengan membuat sebuah alat yang dapat memonitoring kapasitas tempat sampah, sehingga petugas kebersihan dapat memantau seluruh tempat sampah, baik yang sudah penuh maupun yang belum penuh. Alat ini nantinya akan mempermudah petugas kebersihan dalam membersihkan sampah di pemukiman warga. Prototype. Komponen-komponen yang kami gunakan pada alat ini adalah Arduino Uno, ultrasonic sensor, modul Wi-Fi, breadboard, dan connecting wireless. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari komponen alat yang kami buat. Arduino merupakan sebuah papan sistem minimum microcontroller yang bersifat open source. Sensor ultrasonik, prinsip kerjanya adalah mirip dengan radar ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan di udara, dan jika ada benda yang menghalangi jalannya, maka ia akan memantul kembali ke sensor. Modul Wi-Fi. Modul Wi-Fi ESP8266 merupakan modul Wi-Fi yang biasanya berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan Wi-Fi dan membuat koneksi TCP atau IP. Next. Oke, selanjutnya diagram cara kerja. Diagram cara kerja dapat kita ketahui bahwa Arduino alat ini membutuhkan power supply. Kita dapat menggunakan baterai ataupun power bank atau listrik, langsung ke listrik. Dan juga di sini alat ini membutuhkan koneksi internet ataupun Wi-Fi. Jadi alat ini diletakkan di atas tempat sampah agar alat ini bekerja dengan baik. Jadi sebelumnya sensor ultrasonik ini sudah kita setting ataupun kita sudah menyetelnya. Menyetel berapa jarak gelombang ultrasonik yang akan dipancarkan oleh sensor. Jadi apabila misalnya kita sudah menyetel bahwa jarak gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh sensor itu 20 cm, jadi maka apabila tempat sampah yang ada di tempat sampah itu sudah mencapai target, maka gelombang itu akan memantul dan kembali ke sensor. Dan sensor ultrasonik itu akan mengirim data ke Arduino. Dan data diproses oleh Arduino. Data setelah diproses, modul ESP mengirim data ke server web. Jadi lalu petugas dapat mencek kapasitas sampah pada web tersebut. Dan next. Oke, ini desain elektronik. Ini adalah hasil desain yang kami buat, sirkuit yang kami buat. Oke, langsung saja ini adalah hasil desain sirkuit yang kami buat. Oke, dapat kita ketahui bahwa Arduino membutuhkan power supply. Di sebelah sini kami
menggunakan baterai. Dan di sebelah sini kami tidak dapat menggunakan modul Wi-Fi dikarenakan bahwa Tinkercad tidak menyediakannya. Jadi kami memonitoring menggunakan serial monitor. Langsung saja kita jalankan alat tersebut. Jadi kita oke. Jadi lampu di sini, lampu LED ini sudah menyala, maka alat tersebut berarti sudah berjalan. Oke. Langsung sebelumnya sensor ini sudah kami setting. Sudah kami setting berapa jarak yang akan dapat dibaca oleh sensor. Seperti yang kita lihat di kode ini, apabila bahwa sensor ini cuma dapat membaca jarak kurang dari 15 inci atau sama dengan 38 cm. Jadi dapat kita lihat di sini apabila gelombang ultrasonik ini dengan jarak kurang dari 15 inci, maka kita akan mendapatkan data di serial monitor bahwa tempat sampah itu penuh. Ya, ini 14 inci. Oke. Dan kemudian apabila gelombang dimisalkan bahwa apabila di tempat sampah itu belum mencapai target, jadi ultrasonik itu jadi sensor ultrasonik ini tidak dapat membaca data. Seperti yang kita lihat di sini, apabila belum ada sampah yang sampai dengan jarak 15 inci, kita akan mendapatkan data bahwa tempat sampah belum penuh. Berikut ini adalah gambar desain 3D yang akan kami buat. Tempat sampah ini terbuat dari bahan plastik. Karena bahan tersebut dapat bertahan lebih lama, tahan terhadap air, dan mudah untuk dibersihkan. Di bagian belakang tempat sampah terdapat sebuah kotak kecil yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh komponen seperti Arduino, modul Wi-Fi, dan power supply. Pada bagian bawah tempat tutup tempat sampah terdapat sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mendeteksi ketinggian sampah dari tempat sampah tersebut. Dan cara kerjanya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lanjut. Lalu bagian tes. Setelah prototipe siap, kemudian akan kami lakukan uji coba pada alat tersebut sebelum diimplementasikan. Setelah berhasil membuat alatnya, kemudian alat tersebut akan kami uji coba terlebih dahulu sebelum kami mengimplementasikannya kepada masyarakat. Pada saat pengujian, nantinya sistem ini akan menguji seluruh sensor yang digunakan pada alat tersebut, serta menguji sistem informasi kotak sampah hingga alat tersebut siap diimplementasikan kepada masyarakat, khususnya para petugas kebersihan. Lanjut. Berikutnya, tahap implementasi. Setelah langkah pengujian selesai, kami akan membuat produk akhir yang lebih sempurna, yang nantinya akan kami implementasikan kepada masyarakat, khususnya para petugas kebersihan. Diharapkan alat ini nantinya dapat menuntaskan permasalahan yang terjadi di kota-kota besar, khususnya di DKI Jakarta. Demikian dari kelompok O. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.